Halo semuanya, balik lagi di video dari Geeky Hub. Hari ini kita mau bahas sebuah GPS watch ya, yang sudah cukup lama ditunggu-tunggu, khususnya buat para pelari ya, yang suka olahraga lari udah nunggu-nunggu banget. Apakah jamnya itu adalah Coros Pace 3, Coros Pace 3 ya. Jam terbaru dari Coros, jadi sudah jaraknya sekitar 3 tahun dari Pace 2. Ini yang 3 tahun kemudian akhirnya rilis juga Pace 3. Ini merupakan jam yang waktu di website Coros internasionalnya dia sudah umumin. Banyak banget yang nanyain ke kami kapan keluar di Indonesia, dan ini sebenarnya udah keluar sekitar 1-2 bulan yang lalu ya. Cuma nih baru kita bahas soalnya kita pakai dulu nih beberapa waktu kemarin, baru akan kita bahas gimana sih si Coros Pace 3 ini. Oke, jadi secara fungsi, fitur ya, ini seperti Pace 2, dia merupakan GPS multi sport watch kalau katanya si Coros. Jadi memang bisa untuk berbagai macam olahraga, dan memang Coros itu mengedepankan GPS-nya. Oke, di Coros Pace 3 ini bisa dilihat dari segi bentuk dulu ya, kita lihat. Secara esensial dia sama dengan Coros Pace 2. Dari bentuknya, dari ukurannya, ini dimensinya sama persis dengan Coros Pace 2 ya, kalau dari bodinya. Masih juga tetap mengandalkan dua tombol ini, yang satu digital dial dan yang satunya back buttonnya ya, dua tombol. Ukuran layarnya juga sama, 1,2 inci, resolusinya masih sama 240x240 pixel, always on display, bahan material layarnya juga masih sama. Nah, yang membedakan adalah yang paling utama nih, sekarang sudah bisa touchscreen ya. Ini merupakan salah satu fitur upgrade yang menurut saya paling signifikan di Coros Pace 3 ini. Lalu untuk dari strap, seperti biasa, ini juga mengikuti tren di Coros Pace 2, ada pilihan strap nylon dan juga silikon. Kalau di Pace 3 ini pilihan warnanya ada hitam dan putih, dan masing-masing ada pilihan nylon dan silikonnya. Oke. Dan juga ada dua special edition yang bisa kalian dapetin di Pace 3, yaitu track edition yang warna merah, dan juga ada seri Eliud Kipchoge edition ya. Itu yang berdasarkan si pelari terkenal Eliud Kipchoge. Yang di sini yang saya pegang itu yang tipe silikon warna putih ya. Kalau yang track edition sendiri sepertinya belum masuk Indonesia, tapi kalau yang edisi Eliud Kipchoge udah masuk ke Indonesia dan udah bisa kalian beli. Untuk strapnya sendiri sekarang jadi lebih lebar ya. Kalau sistemnya tetap pakai quick release juga, sama dengan Pace 2 ya, sama-sama pakai quick release. Cuma jadi lebih lebar, sekitar 2 mili. Sekarang jadi 22 mili yang tadinya 20 mili. Untuk beratnya, ya, kalau Pace 2 itu terkenal dengan jam yang super ringan ya. Bahkan kayaknya di satu titik itu dia pernah jadi jam paling ringan di dunia. Di Pace 3 ada sedikit penambahan berat, jadi dia sedikit lebih berat, tapi beda sekitar 1-2 gram aja sih dibanding Pace 2. Kalau kalian pakai strap yang nilon, itu beratnya totalnya kurang lebih 30 gram. Kalau pakai yang silikon 38 gram. Naik sekitar 1-2 gram ya. Kalau di Pace 2 itu nilon 29, silikonnya itu sekitar 36 gram. Nggak berasa lah ya, 1-2 gram. Oh iya, dan menurut saya strapnya salah satu improvement yang juga cukup berhasil dari Coros ya. Jadi dia membuat desain strapnya tuh agak beda dari motifnya, dan kalau kalian cek nanti untuk nilonnya dia juga ada kayak motif strip-strip gitu, garis-garis. Menurut saya itu sangat nice ya. It's a nice touch dari Coros. Kalau kita balik ke belakang, ini juga salah satu improvement terbesar yang ada di Coros Pace 3 ya. Dari heart rate sensor, optical heart rate sensornya sudah di-upgrade. Ini sudah ada 5 LED dan juga ada 4 fotodetektor. Nah, selain lebih akurat, dia juga memungkinkan Coros Pace 3 untuk bisa mengukur pulse oximeter atau oksigen darah atau SpO2 ya. Jadi itu satu lagi fitur barunya, sekarang sudah bisa mengukur SpO2. Perbedaan lainnya lagi mungkin yang bisa kita bahas adalah sekarang koneksinya sudah bisa WiFi untuk sync data. Tapi kalau koneksi ke aksesoris sudah sekarang jadi nggak bisa ANT Plus ya, hanya bisa menggunakan Bluetooth. Tadinya di Pace 2 bisa ANT+, tapi di Pace 2 nggak ada Wi-Fi. Next, salah satu improvement besar juga, yaitu dari segi baterai ya. Kita tahu seberapa pentingnya baterai di smartwatch atau smartwatch, dan di Pace 3 ini ada peningkatan yang cukup drastis ya.
Untuk daily use atau pemakaian normal, peningkatan dari sebelumnya pace 20 hari, sekarang jadi 24 hari. Kalau menggunakan GPS standar, tadinya dari 30 jam, sekarang menjadi 38 jam. Nah, ngomongin soal GPS ya, akhirnya pace 3 ini sudah bisa bersaing dengan smartwatch atau sportwatch dulu yang sudah ada di luar sana ya. Ibaratnya klub bola, dia udah masuk ke Champions League nih ya, karena pace 3 sekarang sudah all system GPS dan juga dual frequency. All system itu artinya bisa menggunakan 5 sistem satelit sekaligus. Dan juga dual frequency itu membuat pelacakan sinyalnya itu lebih akurat, tapi di satu sisi dia akan bikin baterai lebih boros. Jadi ya kalian kira-kira sendiri aja ya, butuh nyalain dual frekuensinya atau enggak. Tapi setidaknya kalau kalian butuh, sudah bisa dinyalakan dual frekuensinya di pace 3 ini. Oke, very nice. Baterai juga akan semakin terkuras kalau kalian nyalain GPS dan juga dengerin musik. Yes, sekarang di pace 2 sudah bisa dengerin musik dan kalian juga bisa nyimpen musik kalian sendiri di dalam jamnya. Jadi kalian bisa masukin lagu-lagu favorit kalian ke dalam jam ini, lalu connect headset Bluetooth kalian, dan kalian bisa dengerin lagu langsung dari jamnya. Tapi kalian nggak bisa kontrol musik yang lagi kalian puter di HP kalian. Kenapa, Koros? Kenapa kalian bikin fitur senanggung itu ya? Padahal kan harusnya kontrol musik yang diputar di HP itu sesuatu hal yang simple ya. Bahkan jam-jam yang harganya jauh di bawahnya sudah bisa. Cuma memang ya begitulah ya, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan Koros untuk kedepannya ya. Jadi kalau saya pribadi justru jarang masukin lagu ke jam. Saya mengandalkan third party app seperti Spotify untuk dengerin musik. Dan kalau di jam-jam lain saya bisa nih, misalkan saya lagi HP-nya saya taruh di kantong, saya mau next lagu atau saya mau naikin atau kecilin volume, bisa langsung dari jam. Cuma sayangnya di Coros Pace 3 ini nggak bisa. Dan integrasi dengan third party app seperti Spotify juga masih belum bisa di Coros Pace 3. Jadi ya maju satu langkah, mundur satu langkah mungkin ya menurut saya. Bisa nyimpan lagu, tapi kalian nggak bisa kontrol musik yang ada di HP kalian. Yap, next. Untuk fitur kesehatan dan fitur latihan, dibandingkan dengan Pace 2 ini bisa dibilang identik ya. Semua yang ada di Pace 2 ada di Pace 3 dan juga sebaliknya. Kecuali tadi yang saya bilang yaitu SPO2 ya. Ini tambahan baru yang bisa dibilang menjadi pembedanya antara Pace 2 dan Pace 3. Sport mode atau activity modes ya, atau mode olahraga juga sama di kedua jamnya. Pilihan-pilihan seperti running, trail run, swim, cycling itu semua ada ya. Kalau fitur navigasi sama-sama menggunakan breadcrumb navigation. Cuma bedanya karena si Pace 3 ini sudah bisa touchscreen, jadi kontrol lebih enak aja. Jadi bisa atur mapnya menggunakan touchscreen. Next. Jadi kemarin saya tes Pace 3 ini untuk treadmill ringan-ringan aja ya. Jadi saya mau bandingin dengan ini. Saya bandingin pakai Garmin Forerunner 745. Karena ini yang salah satu jam yang sering saya pakai, jadi saya lumayan hafal dengan bacaan dari 745 ini. Jadi saya pakai bersamaan dengan Pace 3 dan kita bandingin hasilnya. Kita lihat hasilnya. Overall sih selama saya pakai dan saya perhatiin juga nih kedua jamnya, pembacaan untuk heart rate, kalori, cadence itu kurang lebih sama ya, kurang lebih akurat, paling beda 1-2 poin, which is itu nggak masalah. Jadi overall kalau dilihat dari sekilas sih si Pace 3 ini juga akurat ya, nggak ada masalah di sana. Cuma mungkin satu hal yang perlu di note kalau kalian mau mulai olahraga dengan si Coros Pace 3 ini, selain dia nyari sinyal GPS ya, memang kalau di jam Garmin pun dia butuh ngunci sinyal GPS. Nah, kalau di Pace 3 jadi juga ada satu extra step lagi, yaitu dia harus melakukan pembacaan heart rate. Ya mungkin jadi ada ekstra sekitar 10 detik ya sebelum kalian bisa mulai olahraga gitu. Tadi kita udah bahas berbagai fitur, berbagai kesamaan dan perbedaan ya. Menurut saya ini salah satu pembeda yang bisa dibilang untuk sebagian orang adalah paling signifikan, yaitu harga. Jadi Coros Pace 3 ini harganya kurang lebih di 4,3 jutaan. At least itu untuk versi standarnya ya. Kalau yang special edition mungkin ada penambahan harga lagi, harganya beda. Cuma at least untuk yang standar-standar ini di harga 4,3 jutaan. Menurut saya ini very nice move dari Coros karena di range harga 4 jutaan ini tidak ada jam yang selevel dia. Kalau kita lihat ke bawah, Coros Pace 2 Forerunner 55 itu kan di 3 jutaan dan fiturnya memang masih kalah dibanding Pace 3. Sedangkan kalau kita ke atas, bahkan kita lihat Forerunner 255 deh yang udah rilis cukup lama, itu masih lebih mahal dari dia kalau nggak salah ya. Ini dengan fitur yang ditawarkan di harga segini, menurut saya ini value for money-nya cukup tinggi. Jadi ini ada di sweet spot ya.
di harga yang nggak terlalu mahal, tapi fitur yang didapetin cukup komplit. Dan makanya saya bilang harganya ini mungkin bisa menjadi faktor utama bagi sebagian orang untuk memutuskan beli si Coros Pace 3 ini. Jadi menurut tim Geeky Hub, kesimpulannya adalah Coros Pace 3 ini jam yang overall bagus ya. Bisa dibilang sangat bagus kalau dilihat dari fitur-fitur penambahannya, dari upgrade-nya dibanding si Pace 2. Dan juga dilihat harganya ya, yang masih cukup affordable, ini jam yang sangat bagus. Memang ada beberapa kekurangan seperti yang tadi saya bilang, mungkin di fitur musiknya. Musik penting nggak penting sih buat sebagian orang, cuma kalau kalian yang kebiasaan dengerin musik dari HP, mungkin agak sedikit terganggu dengan tidak adanya kontrol musik di jam ini. Cuma kalau kita bahas fitur utamanya untuk latihan dan kesehatan, sudah sangat akurat, sudah sangat komplit, sudah sangat cukup untuk kalian yang mungkin dari level beginner sampai advance sekalipun bisa sangat terbantu jika menggunakan Coros Pace 3 ini. Jadi bisa kalian consider untuk next purchase kalian ya, kalau kalian nyari jam smartwatch, sportwatch ya, Coros Pace 3 ini bisa jadi pertimbangan buat kalian. Oke, sampai di situ aja videonya. Thank you sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen-komen boleh kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing-sharing pengalaman kalian pakai Coros. Ya, sampai jumpa di video Geeky Hub berikutnya. Bye-bye.